konten kedokteran juga banyak, konten Banyak. perawatan juga banyak. Tapi kenapa sih abang Minangkabau gitu? Sukunya apa mungkin tahu suku ya, tapi pas ditanyain siapa datuanya bingung gitu. Bener-bener, aku pribadi nggak tahu tuh. Nah, Tahu gitu siapa ya, lagi? Ya. nggak tahu ini kan Kabupatennya? kabupatennya juga ada rasanya. Berarti 919-nya sudah semua ya? Maksudnya udah Iya, udah pernah semua gitu? Iya, udah ada konten yang diambil berkaitan dengan kemudian tersebut. Kalau ngomongin soal kuliner nih bang, Iya. kuliner menurut abang tuh dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, Iya. makanan paling enak itu ada di mana? Terus aku juga pernah dengar soal Dasyang Tempura, abang tahu nggak? Iya, itu di konten juga ada itu. Itu ada di konten Iya. abang ya? Gitu. Basimpang la jalan kakapau Bukit tinggi kotorang agam lalamo Adi apai marantau ne kanduangoy Denai nanti ndak manang. Halo fellas, selamat datang di Talkie Talkie. Kali ini Brian udah bareng Bang Hari Prima, salah seorang konten kreator nih yang berfokus di bidang budaya, adat, dan khususnya Minangkabau ya. Kita sapa dulu, ada Bang Hari Prima. Halo Bang. Halo juga Brian. Boleh kenalan dulu, namanya kan Bang Hari Prima nih. Iya. Nah, sibuknya apa nih sekarang nih Bang? Oke, kesibukan sekarang itu cukup banyak tapi tidak terlalu sibuk gitu ya. Oh iya. Apa Karena tuh? juga sekarang kerja sebenarnya kalau basicnya sih di perawat, cuman kerjanya sekarang ini lagi mengambil lanjutan pendidikan. Melanjutkan pendidikan perawatnya berarti ya Bang? Iya, Ya? betul. Widih. Dari background latar belakang pendidikan perawat gitu. Iya, Sekarang betul. menjadi content creator. Nah, boleh diceritain gimana perjalanannya itu Bang? Perjalanan untuk content creator Iya. ya. Mungkin kalau bicara sama orang-orang lain ini content creator dengan basic kita yang awalnya itu cuman perawat Iya. gitu ya. Kok larinya ke content creator yang berkaitan dengan budaya gitu kan? Benar. Agak bertolak belakang ya. Iya, agak jauh tuh kalau kita Iya, lihat. jauh. Jadi banyak juga yang bertanya seperti itu. Sebenarnya kesenangan sih kalau lihat awal-awalnya itu memang tertarik dengan hal-hal semacam budaya ini karena di awal dulu pernah ikut juga di duta wisata gitu. Jadi pernah terpapar bagaimana materi-materi budaya tentang khususnya Minangkabau ya. Ternyata ada hal-hal unik yang kalau kita angkat sepertinya ini hal-hal yang menarik seseorang lain untuk datang untuk menyaksikan itu gitu. Benar-benar karena kalau yang aku lihat ya, Indonesia itu unik sekali dengan ragam budayanya. Kalau kita Iya. bandingkan sama luar negeri, Iya. Indonesia tuh punya budaya yang banyak sekali. Bahkan bahasa daerah aja banyak banget di Indonesia, Iya. apalagi di Minangkabau Di ya kan Bang. Minangkabau. Kayak yang kita tahu bahasa Minangkabau itu banyak banget. Kayak bahasa Minang itu terbagi lagi kayak ada Minangnya Payakumbuh, Iya, betul. Bukit Tinggi. Itu kan Iya. beda-beda lagi dialeknya gitu. Gimana sih Bang awal ketertarikannya kenapa mengangkat budaya Minangkabau gitu? Iya. Kalau awal ketertarikan sebenarnya ini melihat juga ya. Kita lihat sekarang kan generasi muda itu banyak banget yang ibaratnya sudah mulai pudar bagi mereka pengetahuan mengenai budaya Minangkabau ini. Benar. jadi- Salah satunya apa tuh Bang? Ya mungkin konsep yang ini aja yang simpelnya kayak konsep adat aja mereka kalau ditanyain banyak yang nggak tahu gitu. Karena ditanyain sukunya apa mungkin tahu suku ya, tapi pas ditanyain siapa datuanya bingung gitu. Bener-bener, aku pribadi nggak tahu tuh. Nah, Data gitu siapa ya, lagi? Ya. nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, mungkin karena ini juga kali ya, sekarang sistem pendidikan yang dulunya waktu ketika zaman-zaman dahulu waktu mungkin sekitar tahun berapa ya 90-an itu masih ada budaya alam Minangkabau gitu. Benar. Kalau sekarang kan udah tidak ada lagi di sekolah Aku formal. sempet dapet budaya alam Minangkabau itu di SMP dulu. Bang. SMP ya? SMP sampai 2015 itu masih ada. Masih ada. Setelah itu nggak tahu lagi tuh. Iya, udah hilang. Udah gitu. hilang. Udah hilang. Dan dengan hilangnya mata pelajaran itu rasanya juga kita makin nggak mengenal budaya kita sendiri, apalagi dengan kehidupan kota sekarang ya, dan Iya, kita betul. tinggal di Kota Padang nih khususnya gitu. Kalau yang masih tinggal di daerah-daerah mungkin masih mengenali gitu, tapi untuk anak-anak yang tinggal di kota kayaknya udah agak kurang gitu ya Bang ya sekarang ya. Iya, sangat bisa dikatakan ketika kita membuat konten itu ya di awal berkonten sepertinya ketika ada interaksi dari yang penikmatnya itu soalnya itu merupakan hal baru buat mereka. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata mereka sudah bisa dikatakan nggak tahu ini apa gitu. Mungkin dari peran orang tua juga mungkin ya. Benar-benar. Ketika berbicara tentang budaya, mungkin anak-anaknya akan berpikiran orang tua akan bercerita tentang hal-hal yang membosankan. Bener-bener.
Nah, kalau soal konten sendiri nih Bang, kenapa Abang mengangkat konten Minangkabau ini? Padahal kan Abang tuh perawat gitu. Padahal bisa aja mengangkat konten perawat Kesehatan ya gitu kan. ya. Soalnya kayak aku lihat kalau di TikTok khususnya ya, Iya. konten kedokteran juga banyak, konten Banyak. keperawatan juga banyak, Iya, dan betul. lumayan juga. Tapi kenapa sih Abang Minangkabau gitu? Sebenarnya balik lagi ke apa ya, kecintaan kita terhadap Minang, ada kebanggaan juga sebagai generasi Minang. Contohnya saja mungkin banyak hal-hal yang di Minangkabau ini khususnya tentang budaya yang masih belum digali. Pernah waktu itu mengikuti sebuah kegiatan yang diadakan sebuah kabupaten kota di Sumatera Barat ini. Memang mereka itu menggali lagi tradisi-tradisi yang udah lama tidak dibangkitkan. Ternyata itu hal yang menarik gitu. Jadi kenapa tidak ini kita jadikan sebagai sesuatu yang harus kita ibaratnya diwariskan gitu ya ke generasi-generasi muda. Mungkin melalui konten ini, karena ini kan sifatnya digital, jadi ada rekam jejak digitalnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga nantinya buat anak-anak muda khususnya gitu. Setuju banget, karena menurut aku kalau dulu mungkin orang-orang mewariskan sesuatu itu dari mulut ke mulut ya, dari Iya. cerita ke cerita gitu. Kalau sekarang mungkin alangkah lebih baiknya diabadikan gitu dalam sebuah konten digital ya. Iya, namanya. jadi itu pun sekarang lagi tren ya untuk TikTok. Ini kan Iya. lagi ini ya sekarang. Lagi Jadi, naik banget TikTok. naik banget. Jadi kita manfaatkan itu untuk mengambil mengambil kesempatan kayak gitu. Nah, mulai dari kapan sih Bang membuat konten begini, dan kapan kontennya itu kayak kalau orang bilang meledak gitu? Iya, iya. Kalau membuat konten itu mulainya itu sekitar bulan Mei atau Juni. Bulan Mei 2021 ini ya? Iya, 2021. Berarti baru juga, lumayan Iya. baru lah. Lumayan baru. Sebelumnya memang kontennya itu terkait dengan fotografi, sebenarnya karena hobi juga fotografi gitu ya. Cuman tidak mengekspos tentang budaya gitu. Oke, sekedar fotografi yang pada Hasil umumnya. foto doang ya, hasil Iya. foto, hasil video cuman di Facebook, Instagram kayak gitu. Cuman karena ada TikTok, melihat di TikTok itu kayaknya pernah dulu terinspirasi dari sebuah konten kreator juga. Mereka itu bukan mengangkat sih, bercerita mengenai cerita film gitu. Nah, kenapa kenapa kita tidak mencoba untuk budaya kita masukkan seperti itu? Pas dicoba di video awal ternyata FYP ya. Sepertinya ini peluang gitu. Jadi coba lagi video kedua akhirnya FYP juga, yaudah kita konsisten di situ aja. Dilanjutin. Gitu, Bang. Nah, ngomongin video FYP nih Bang. Video tentang apa sih yang FYP pertama itu? FYP pertama. Iya. FYP pertama itu tentang pakaian adat. Pakaian adat. Iya. Waduh, padahal itu cukup sederhana ya sebenarnya. Kayak kita pergi ke nikahan orang tuh kita bisa lihat pakaian adat. Iya, gitu. Tapi betul. banyak orang yang nggak tahu mungkin ya Bang. Iya betul. Jadi Nah, kemarin itu pakaian adat, kan Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota. benar. Dan masing-masing kabupaten kota itu mempunyai Pakaian ciri khas pakaian adat yang berbeda-beda. Bahkan ada satu kabupaten kota itu dia memiliki 5 Iya. jenis pakaian adat berbeda. Jadi itu yang diangkat kayak gitu. Oke. Jadi itu yang jadi FYP sampai viewernya yang sudah mendekati 1M gitu ya. Widih, keren Jadi banget. dicoba lagi konten yang kedua, masih terkait juga dengan hal-hal yang masih sederhana sih sebenarnya. Bagaimana budaya ketika orang berpesta Oke. di Minangkabau. Iya, padahal itu terjadi sehari-hari Iya, loh. terjadi sehari. Dan banyak orang yang mungkin nggak tahu juga ya Bang. Ya? Betul. Ngomongin soal budaya nih Bang. Apa sih yang paling unik menurut Abang di Minangkabau ini saat ini? Yang unik ya. Sebenarnya hampir semuanya unik di Minangkabau. Tapi kalau memang dilihat dari kondisi saat ini, memang masing-masing daerah itu dia mempunyai kesenian yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain kayak gitu. Ya sepertinya contohnya kayak di Agam misalnya contohnya. Itu ada istilahnya talempong. Itu kan semua kabupaten kota punya ya. Punya. Tapi ternyata Agam itu punya talempong, tapi yang memainkan itu adalah perempuan. Dan itu ibu-ibu. Wah, namanya talempong apa tuh Bang? Talempong uai namanya. Talempong uai. Ya, jadi uai itu ibu artinya gitu. Kalau kemarin kita juga pernah ada itu liputan juga. Jadi ada Talempong Kayu namanya. Itu daerah Sawah Lunto. Oh, selain Talempong Kayu. Talempong Kayu ada Talempong Unggan namanya juga. Iya. Itu keren banget sih. Aku pas pertama kali nonton kayak merinding banget. Dan itu nggak semua orang bisa melihat itu gitu loh Bang. Iya, betul. Dan yang kita sesalkan adalah budaya-budaya ini kurang terekspos gitu. Padahal kan dengan digital saat ini harusnya kita bisa mengekspos budaya Minangkabau ini lebih jauh lagi gitu ya Bang. Iya. Betul. Jadi memang ini kita memanfaatkan sebenarnya teknologi ya. Benar. Dan sekarang ini kan memang lagi tren-trennya ada Instagram, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Ya kenapa kita tidak coba ambil kesempatan itu untuk mempromosikan budaya gitu. Benar. Nah, Abang sendiri kan dari Bukit Tinggi nih. Iya. Ya kan? Apa sih dari Bukit Tinggi yang mungkin mau disampaikan gitu? Maksudnya
ada nggak sih budaya dari Bukit Tinggi yang mungkin kayaknya orang lain nggak tahu nih? Coba bisa disampaikan di sini mungkin satu aja. Kalau aslinya sih Agam sebenarnya. Aslinya Agam. Oh iya, Bukit Tinggi Coret ya, Pak. Ya karena daerahnya Agam Timur, Agam orang Timur. banyak yang mengatakan itu Bukit Tinggi gitu. Sebenarnya Bukit Tinggi sama Agam itu dia hampir sama. Mungkin ada hal juga, satu lagi ini ada hal yang penting mungkin yang perlu orang ketahui mengenai Bukit Tinggi dan Agam, kayak nasi kapau misalnya. Nasi kapau. Kalau ke Bukit Tinggi biasanya kalau Brian nyari makanan kulinernya apa yang khas? Nasi kapau. Nasi kapau. Bener. Nah, nasi bener kapau. ya. Tapi ternyata nasi kapau itu asalnya dari Kabupaten Agam. Aduh. Tapi tetanggaan sama Bukit Tinggi gitu. Iya. Nah, jadi mungkin hal semacam itu. Kemudian ada nasi Padang kayak gitu nasi ya. Padang. Jadi kalau kayak Bukit Tinggi sama Agam itu hampir sama sih sebenarnya. Hal-hal yang menarik di sana. Cuman itu kita perlu menegaskan saja yang mana Bukit Tinggi, mana yang Agam kepada orang-orang kayak gitu. Berarti kontennya cukup sederhana juga ya Bang sebenarnya. Iya, cuman tapi sederhana. Itu yang nggak didapetin sama orang mungkin ya. Iya. Karena menurut aku pernah baca juga dalam sebuah ada orang-orang ngomong gitu. Kita tuh nggak perlu jadi yang terbaik, tapi jadi yang paling beda aja gitu. Iya. Nah, sebenarnya. jadi konten yang Bang Hari bikin ini mungkin yang paling beda dari yang lain kayaknya ya. Atau mungkin ada yang kenal konten kreator dengan genre yang sama mungkin, Bang. Kalau untuk di Sumatera Barat belum ada kayaknya. Belum ada ya? Belum ada. Jadi makanya itu kemarin beberapa video kita yang di TikTok juga pernah di-repost oleh akun-akun Instagram yang ini ya, yang lumayan Minang ini. Ibaratnya dengan adanya hal-hal semacam itu kan itu semakin memperluas jangkauan orang untuk mengetahui tentang budaya Minangkabau ini kayak gitu. Oke. Ngomongin soal sosial media nih Bang, kan Abang bergerak di sosial media, di TikTok juga, di Instagram juga ya Bang ya kayaknya. Iya, di Instagram. Boleh di-spill dulu akunnya apa nih, akun TikToknya? Kalau akun TikToknya itu Hari Prima. Oh, nama sendiri? Nama sendiri, Hari Prima. Hari Prima. Cuman A-nya itu diganti sama angka 4. Karena yang Hari Primanya udah ada gitu. Oke. Aku kira akun TikToknya ada nama Minang-Minangnya gitu. Enggak. Ternyata enggak ya? Enggak. Berarti awalnya emang akun pribadi gitu? Akun pribadi. Awalnya memang kita cuma share-share aja beberapa informasi tentang gambar-gambar gitu ya. Gambar-gambar yang kita peroleh, kemudian kasih keterangan. Tapi kesininya saya bikinnya memang ada kitanya sebagai di in-frame-nya gitu. Jadi, gitu. Iya, jadi seperti bercerita ya di situ jadinya. Kayak mini vlog lah ya Bang kira-kira. Iya, kayak mini vlog, cuman yang cuma 1 menit gitu durasinya. Nah, awalnya kan foto-foto aja nih. Terus ditambahin voice over kali ya barengnya. Iya, voice over. Apakah itu foto-fotonya diambil sendiri atau cari dari Google, dari Instagram atau gimana tuh? Kalau untuk referensi fotonya itu ada yang sendiri karena memang hobi juga fotografi ya. Kemudian foto videonya juga dari koleksi sendiri. Cuman dari Instagram sama Google juga ada beberapa yang memang kita tidak punya gitu ya. Iya, oke. Berarti Abang emang suka jalan-jalan ya? Iya, jalan-jalan suka. Apalagi kalau ke alam gitu. Sekarang kan lagi fokus membahas Sumatera Barat gitu. Ada 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, kota apa aja sih yang masih belum di-expose gitu? Atau mungkin ada yang belum diangkat gitu mungkin? Diangkat di konten ya? Iya. Kalau untuk kota mungkin hampir semuanya sudah pernah di ini kan. Kabupatennya? Ya? Kabupatennya juga udah hampir rasanya. Berarti 19-nya sudah semua ya? Maksudnya udah pernah semua gitu? Iya, udah ada konten yang diambil berkaitan dengan kabupaten kota tersebut gitu. Cuman ada sih satu yang pengen banget tapi cuman belum dapat informasi yang terlalu terlalu pasti. Jadi kita kalau informasinya atau referensinya belum pasti, kita takut juga untuk angkat konten. Benar. Dibilangnya berita hoax ini. Benar. Kalau kita di digital kita harus harus valid informasinya. Iya, harus valid informasinya. Kalau nggak jadi berita hoax tuh. Iya. Nggak boleh. Nah, itu berbahaya. Nah, ada target nggak Bang ke depannya untuk sosial media ini? Target sih pengembangan sekarang pengennya ke YouTube ya. Ke YouTube. Cuman kalau YouTube kayaknya kita perlu tim dan waktu yang lebih banyak juga. Benar. Jadi harus ada waktu yang dialokasikan untuk itu. Cuman sekarang kan waktu untuk itu belum terlalu banyak. Jadi kita sekarang konsepnya ke TikTok dulu aja. Karena kalau TikTok itu sambil tidur ada ide bisa buat gitu. Benar. Kayaknya teman-teman aku yang konten kreator TikTok juga ya santai banget lah hidupnya. Kayak cuman duduk doang kontennya selesai. Kalau kita mau di YouTube kan kita harus syuting dulu, persiapan dulu, betul. Ya kan? Karena kalau YouTube itu kalau tidak prepare dengan baik, pasti hasilnya juga seadanya, dan yang menonton pun atau view-nya juga akan sedikit, jadi mubazir kan ya. Benar. Nah kalau di TikTok sendiri nih Bang, kalau yang aku tahu ya, kalau misalnya di Instagram dulu
kalau kita mau menaikkan Instagram kita, itu kita perlu jadwal upload yang rutin gitu. Iya, iya. Nah kalau di TikTok sendiri gimana tuh Bang? Hampir sama. Hampir sama? Iya, tekniknya hampir sama sebenarnya. Dia ada, kalau TikTok itu ada kayak algoritmanya juga ya. Jadi ada jam-jam prime time-nya ketika kapan kita harus melakukan posting gitu. Berarti sejauh ini udah dapet lah ya formulanya untuk di Iya, TikTok karena ya? sudah dilihat juga kan. Ternyata Iya, kalau di postnya jam segini berarti dia bisa dalam paling 15 atau 30 menit itu sudah ribuan yang viewernya kayak gitu. Keren banget sih. Ada niatan buat mengganti nama akunnya nggak Bang? Atau Nama akun buat baru di Instagram gitu mungkin? mengganti nama akun sih belum deh. Belum ya? Belum. Mungkin pakai nama yang ini aja, nama-nama asli gitu. Kalau Instagram juga, jadi kita mencoba sih mensinkronkan nama YouTube juga namanya sama, Hari Prima juga, di TikTok juga, di Instagram juga gitu. Oke. Soalnya kalau kita pakai nama akun itu kayaknya kan jadinya akun official ya. Iya betul. Nah itu lebih berat lagi bebannya nanti takutnya iya. nanti kalau kita memberikan informasinya salah-salah gimana itu kan cukup ini ya, apalagi kalau nanti kita pakai nama-nama Minang gitu kan. Benar-benar. Nggak ini ya. Kalau ini pernah mencoba buat ini nggak Bang? Membuat konten selain mengangkat budaya gitu? Sejauh ini tentang budaya semua sih sebenarnya. Cuma budaya, pariwisata, kuliner masih berkaitan dengan itu. Iya benar-benar. Kalau ngomongin soal kuliner nih Bang, Iya. nah ini seru nih ngomongin kuliner. Kuliner menurut Abang tuh dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, Iya. makanan paling enak itu ada di mana? Paling enak. Kalau yang kesukaan sih paling enak itu rendang, tapi semuanya punya ya. Semuanya punya rendang Punya. dan masing-masing daerah beda lagi tuh rendangnya. Iya, masing-masing daerah. Cuman dari Bukit Tinggi ada satu makanan yang unik dan enak juga, itu namanya cancang kerani. Pernah coba? Belum pernah ya. Jadi dia kayak bakso. Aha. Jadi daging dihaluskan, dibikin bulat-bulat kayak bakso. Nanti dikasih kuah santan warna putih. Dimakannya pakai mie apa? Mie putih yang laksa ya. Laksa. Itu namanya cancang kerani. Itu hanya khusus disajikan ketika ada pesta pernikahan di Bukit Tinggi. Oh gitu. Berarti kalau hari-hari biasa nggak ada tuh? Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Aduh, susah juga ya nyarinya ya. Nah itu. Kalau mau nyari harus nyari orang yang nikahan dulu nih. Iya. Atau dipesan mungkin ya. Dipesan. Oh ya bisa. Itu cukup unik juga sih. Aku belum pernah dengar. Kalau ke Bukit Tinggi biasanya tuh kalau nggak nasi kapau, kalau nggak pisang bakar itu di Padang Panjang biasanya. Pisang bakar ya Bang ya? Pisang kapi itu ya Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi. Iya. Padang Panjang juga ada itu. Rupanya juga ada. Keren banget. Nah mungkin ini deh tipsnya buat milenial yang mau belajar budaya nih Bang. Gimana sih caranya milenial buat belajar budaya Minangkabau ini? Oke. Untuk belajar budaya sebenarnya kita harus ada rasa ingin tahu dulu sih sebenarnya. Kalau untuk rasa ingin tahunya sudah ada, palingan nanti ketika ada konten-konten atau ketika ada materi-materi kita bisa ibaratnya sekarang mengkepoin di situ ya. Jadi kalau seandainya orang itu tidak kepo, barangkali tentang budaya ini dia juga tidak akan, walaupun lewat di FYP-nya dia pasti akan skip gitu. Skip, benar. Berarti harus ada ingin tahu dari diri sendiri dulu ya Bang? Ada kecintaan dulu kayak gitu. Nah kalau ngomongin soal kecintaan berarti menurut Abang penting nggak sih budaya Minangkabau ini untuk terus diwariskan gitu? Iya. Sepenting apa tuh? Sangat penting kayaknya ya. Karena kalau kita lihat di Minangkabau ini budayanya itu memang dia sudah mengatur semua hal yang berkaitan dengan norma dan etika kayak gitu. Contohnya apa? Kayak sekarang kan perempuan-perempuan yang cewek-cewek ya, kan udah banyak ibaratnya lari dari budaya cara dalam kehidupan sehari-harinya. Ternyata jauh sebelum hari ini di Minangkabau itu sudah diatur kayak gitu. Kayak contohnya ada Sumbang Tigo Baleh kayak gitu. Iya, Sumbang Tigo Baleh. Mungkin kalian udah tahu ya. Iya, masih inget. Jadi ada 13 banyak banget. Iya, jadi itu bagaimana cara orang itu mengatur, cara perempuan ya, mengatur mungkin cara berjalan dia, cara makan dia, cara bergaul dia kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sudah ada, tapi sekarang dilupakan kayak gitu. Kan sebenarnya duduk aja tuh diatur ya Bang ya. Iya, kalau di Minangkabau dulu. Berjalan pun kalau seorang perempuan itu tidak boleh dia berjalan sendiri, harus ditemani oleh teman yang perempuan atau muslimnya atau sama anak kecil kayak gitu. Iya. Dan mungkin banyak milenial yang nggak tahu itu tuh sekarang. Betul. Terus juga kalau kita lihat tuh Minangkabau itu dasarnya kan ABSSBK ya Bang ya. Iya. Adat Basandi Cara Basandi Kitab. Iya betul. Dan itu banyak banget tuh kayaknya dilupakan sama milenial sekarang khususnya. Kayak kalau kita lihat banyak cewek yang udah mulai pulang malam segala macam ya kan. Kita nggak menyalahin itu, tapi di Minangkabau itu diatur loh sebenarnya. Iya. Ya. Mungkin kalau seandainya kita tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman sih nggak masalah ya. Tetapi tetap harus ada ini berlandasan juga kepada budaya kita kayak gitu. Oke. Keren banget sih. Pesan-pesannya Bang buat milenial.
Pesan-pesan buat milenial sih intinya cintai aja adat kita. Dengan adat itu kita bisa belajar apapun dalam kehidupan ini, karena di Minangkabau pun juga dikatakan alam terkambang jadi guru ya. Dari alam pun kita bisa belajar apa saja yang kita inginkan. Jadi semuanya sudah disediakan. Kita hanya tinggal memahami kembali konsep-konsep kebudayaan kita. Karena kayaknya orang Minang ini dari nenek moyang dulu sudah mengatur semua pola hidup dengan baik. Benar-benar. Iya. Contoh ini saja dalam perekonomian pun sudah diatur ya. Dalam perekonomian keluarga itu orang Minang, contohnya kan di rumah Gadang lihat ada 4 bangunan di depannya. Iya. Itu rangkiang ya. Rangkiang. Itu sebenarnya tempat menaruh ini padi-padi. Ternyata 4 itu dia punya nama yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda masing-masing gitu. Jadi dari zaman dahulu pun nenek moyang kita sudah mengatur pola ekonomi keluarga ini seperti itu kayak gitu. Jadi makanya orang Minang itu dikatakan dia banyak yang sukses di rantau karena memang dia memegang yang namanya prinsip dari Minangkabau itu sendiri kayak gitu. Mengatur perekonomiannya gitu ya Bang? Iya betul. Oke, ada satu pertanyaan titipan nih Bang dari Instagram kita. Jadi kita open question di Instagram. Terus kita rangkum pertanyaannya. Ada satu yang menarik banget nih. Ada nggak sih budaya yang mistis gitu dari Minangkabau katanya? Oke. Budaya yang mistis ya? Banyak. Salah satunya itu kayak permainan luka gilo. Luka gilo. Iya. Luka gilo itu ibaratnya itu ada luka tempat apa namanya untuk menangkap ikan atau tangkap belut, itu nanti dijampi-jampi atau dimantra-mantra sama pawangnya. Kemudian itu jadikan kesenian, jadi nanti akan ada seperti pergerakan yang tidak bisa dikendalikan oleh para penari. Jadi ada aroma mistis, mungkin kalau kita lihat kayak jelangkung kali ya itunya. Berarti bentuknya kayak ini ya Bang ya, kayak tarian lah ya, mungkin kita lihat, tapi tidak teratur gerakannya karena itu tadi. Iya, karena dia dikendalikan oleh katanya makhluk gaib gitu ya. Iya. Terus aku juga pernah dengar soal gas yang tangkura. Abang tahu nggak tuh? Iya, itu di konten juga ada itu. Itu ada di konten Abang ya? Nah, bisa langsung cek tuh TikToknya Bang Hari Prima nanti. Gas yang tangkura juga ya. Itu karena apa namanya mistis-mistis dari Minangkabau juga ya. Hal-hal mistis kayak gini sebenarnya menarik banget untuk diceritakan sebenarnya Bang ya. Iya betul. Karena masing-masing daerah ternyata punya itu masing-masing cerita masing-masing. Nah, buat fellows di rumah nih, jangan lupa buat lihat TikToknya Bang Hari Prima karena di situ banyak banget ilmu soal Minangkabau khususnya ya Bang ya. Oke deh, mungkin itu dulu buat episode kali ini. Makasih Bang Hari Prima udah main-main ke Negari TV, udah sharing-sharing nih bareng kita di Talkie Talkie. Oke, sama-sama Brian ya. Ya, mungkin nanti abis ini kita bisa ini ya melihat TikToknya Bang Hari buat kita tahu Minangkabau itu seperti apa dan ada hal-hal terselubung apa sih di Minangkabau yang paling unik gitu. Terima kasih Bang udah main-main ke Negari TV. Sama-sama. Gue Brian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.